Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Saya berharap saya menjumpai Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan hari ini tentu saja cuan lebar ya. Siapa yang hari ini cuan lebar? Ayo angkat tangan. Hari ini oke banget. Especially dalam beberapa waktu kemarin ini saya sudah kode ya bahwa small cap bank dan digital bank akan jadi tren dalam beberapa waktu ini belakangan ini. Especially karena market lagi turbulence, IHSG tepatnya lagi turbulence dan kita sudah lihat dari pergerakan chartnya. Dan ketika market turbulence, saya bilang stay away dari posisi atau hindari dulu saham-saham pemegang market caps atau LQ45 untuk trading, kecuali untuk nabung, untuk invest. Beda. Kalau untuk invest ketika koreksi malah kesempatan untuk kita untuk entry. Tapi kalau untuk trading, hindari saham-saham yang sedang koreksi. Ya, ini kata kuncinya. Ketika market lagi koreksi, IHSG koreksi tepatnya, hindari saham-saham yang sedang koreksi, market cap khususnya, especially market cap. Ini kita ngomong market cap ya. Kita switch, kita masuk ke saham-saham lapis 3 yang biasa kita sebut sebagai gorengan. Dan kemarin saya sudah kode untuk bank digital Smart Cap Bank. Dan hari ini, wow, bank. Hari ini keren banget. Ada beberapa yang naiknya cukup signifikan. Bahkan ada yang masih arah lagi hari ini. Ya, contohnya adalah BNBA. Siapa yang masih hold BNBA? Angkat tangan. Kalau masih hold BNBA, posisi sekarang sudah posisi 75% nih, profitnya. Ya, walaupun dalam beberapa waktu kemarin ini sempat naik turunnya ajrut-ajrutan ya, roller coaster. Tapi kalau cukup kuat, urat-urat tegang cukup kuat ya. Wah, ini dia bisa lewatin badai. Dan ya, hari ini saya mau berbicara mengenai itu. Setelah kemarin saya berbicara mengenai 6 hal penting yang bisa membuat Bapak Ibu mendapatkan profit jumbo ya. Hari ini saya mau mengulas sisi psychological-nya. Tentu saja, psychological ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai hal yang kualitatif. Nggak bisa kita ambil patokan. Saya nggak bisa bilang, oh untuk mencapai suatu psikologi trading yang bagus, Bapak Ibu harus ini, nggak bisa. Karena psikologi itu harus dilatih, ya harus dilatih. Dan latihannya berbeda. Harus ada sistem, harus ada gemblengan. Nah, yang kemarin yang saya bagikan, 6 yang kemarin itu adalah pembentukan psikologi sebenarnya. Bapak Ibu nggak bisa, psikologinya nggak bisa mature, nggak bisa mateng. Kalau yang 6 kemarin yang saya bagikan, Bapak Ibu tidak lakukan. Believe it or not. Bukan berarti orang yang belajar otodidak, orang yang belajar tidak melalui pendidikan formal tidak bisa mendapatkan psikologi trading yang bagus. Bukan begitu, saya nggak berbicara mengenai itu. Tapi ini berbicara mengenai bagaimana satu orang mempunyai satu patokan dan dia bisa menggunakan itu untuk melewati waktu dalam satu kurun waktu tertentu dan psikologi jadi matang. Bagi banyak orang, dan saya yakin hampir semua, 90%, untuk mendapatkan psikologi trading yang bagus, itu butuh waktu. Bahkan tidak jarang butuh waktu yang sangat panjang. Nah, masalahnya adalah siapa di sini di antara kita yang pengen belajar instan? Kalau begitu saya tanyakan hal ini, langsung semua bilang, Pak, saya mau. Kalau mama saya bilang gini, Bapak Ibu mau nggak dalam waktu 1 bulan Bapak Ibu bisa menjadi seorang trader yang luar biasa, yang profesional, dengan psikologi trading yang hebat? Angkat tangan. Pasti semua angkat tangan. Saya mau. Ya, nggak ada yang mau bertahun-tahun di PHP, bertahun-tahun jatuh bangun, gitu nggak ada yang mau. Ya, dalam pencarian jati diri saya menjadi seorang trader, saya butuh waktu lama loh. Dari sejak tahun 2008 sampai 2016.
Saya terapung-apung, tanpa sistem, tanpa patokan yang jelas ya. Semua saya coba. Kayak mencari pencarian terhadap Holy Grail. Nah, setelah itu, ketika saya mulai sadar dan berpegangan pada satu patokan, rules, disiplin yang seperti saya sudah bagikan kemarin, jatuh bangunnya udah mulai berkurang, dan saya tahu memang pada dasarnya tidak ada suatu trading. Saya sudah mendapatkan, maksudnya penerimaan, self-perception, bahwa pada dasarnya tidak ada trading system yang sempurna. Saya mulai mencari trading system yang paling cocok, yang bisa saya gunakan, dan saya bisa aplikasikan juga, saya bisa duplikasikan juga kepada teman-teman yang lain. Saya mulai coba pelajari, saya trial dan error, akhirnya bisa dapat suatu formula yang saya rasa pas untuk market Indonesia. Ini kita berbicara mengenai trading ya. Kita tidak berbicara kita bukan value investing, kita bukan bicara mengenai nabung, lain lagi. Kita mengenai trading karena based on topik yang kemarin dan yang based on kondisi market yang saat ini, yang penuh volatility ini. Nah, di situ saya baru semakin cepat untuk dapat jati diri ini. Nah, itu kemudian saya bagikan kepada teman-teman dan beberapa orang yang diantaranya yang cukup disiplin dan cukup punya kemauan. Nah, inti di sini ya, kemauan untuk belajar dan disiplin. Ternyata bisa mendapatkan ini ya, bisa mendapatkan psikologi trading bisa lebih baik ya. Ya, kita kalau bicara mengenai psikologi trading ya, ini sangat memegang peran penting. Itu kenapa sebabnya saya bagikan 6 hal aturan yang harus Bapak Ibu punya, yang harus Bapak Ibu kuasai untuk supaya dapat profit jumbo. Itu kemarin sudah bagikan dulu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya itu, pegangan, itu dipegang, jadiin patokan, dengan disiplin, dengan sabar, gitu ya, dan penuh kemauan, Bapak Ibu akan dapat otomatis psikologi tradingnya akan lebih bagus, ya. Nah, tahukah Bapak Ibu, bahwa hanya 10% saja seorang trader yang bisa menjadi yang survive pada akhirnya. Yang sisanya ya survive-nya lebih karena jatuh bangun tadi ya. Nah, karena untuk menjadi seorang yang disiplin dan sabar dan punya kemauan itu nggak gampang. Bapak Ibu silakan nonton video-video saya lagi ya. Saya sudah buat video yang mengenai sabar. Saya sudah buat video mengenai disiplin. Ya, saya sudah buat itu. Jadi Bapak Ibu silakan nonton lagi. Saya tidak akan ulas lebih detail ya, karena videonya jadi nggak terlalu panjang nanti. Ini aja kemarin saya 2 hari buat video tips-tips trading aja udah 50-an menit sendiri ya. Nah, jadi di sini saya mau bagikan adalah gini yang saya mau bagikan. Jadi untuk psikologi trading itu ada beberapa bagian, dan paling utama, paling gampang kita ngomong ke semua orang. Psikologi trading itu berbicara mengenai 3 hal, yaitu fear, greed, and hope. Ketakutan, keserakahan, dan harapan. 3 hal utama itu yang selalu membayangi kita, seorang trader, untuk trading. 3 hal utama ini, pokok ini yang mengganggu kita. Dalam hal apa? Pertama, ketika kita mau entry, kalau seseorang ini punya pengalaman buruk, cut loss berkali-kali, atau kalau enggak, dia punya pengalaman buruk cut loss dengan cukup dalam, atau pengalaman buruk posisi nyangkut, orang ini akan dipenuhi dengan negative thinking. Setiap kali dia mau entry, dia akan penuh dengan negativity, ya, penuh dengan hal negatif.
Kalau saya masuk ini nanti gini, nah saya begini nanti begitu. Jadi banyak emosional menguasai diri dia. Ya, kalau sudah begitu, boleh saya katakan 75% bahkan sampai 90% tradingnya berpotensi untuk gagal. Kenapa begitu? Karena maju mundurnya itu dia nggak punya keyakinan sama sekali, sehingga apa? Dia tidak mampu untuk berpikir logik. Ketika trading, kita dituntut untuk memiliki pemikiran yang logik. Apa yang dimaksud dengan pemikiran yang logik? Artinya ya tidak boleh bawa perasaan. Kita harus saklek, kita harus matematika. Ya, matematika itu kan pasti, ilmu pasti. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Pasti itu jawabannya. Nggak mungkin kita bilang 1 kali 2 sama dengan 3 atau 4. Kenapa bisa begitu? Ya karena begini. Nggak bisa, nggak ada. Itu ilmu pasti, matematika itu ilmu pasti. Jadi ketika trading, kita harus punya patokan yang jelas. Ya, harus punya rules yang jelas, pasti. Dan ketika itu, Bapak Ibu, waktu trading, ketika kita punya patokan yang jelas, siapa sih di antara kita yang tidak pernah galau? Nggak ada. Saya pun masih galau kadang-kadang. Habis cut loss ya galau juga. Aduh, kenapa saya nggak taking profit di sini? Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begitu? Masih nggak? Masih. Saya masih seorang manusia biasa yang masih kadang-kadang gregetan. Teman-teman di grup juga tahu lah. Saya kadang-kadang suka suka ngomel-ngomel. Saya juga suka ini ya, karena itu part of the journey. Itu justru menariknya di situ. Kalau semua jadi gampang, jadi mudah, saya nggak akan bertahan lama di sini. Saya cukup duduk diam aja, udah diatin aja, udah ngapain. Enjoy the ride aja, ya. Justru menariknya di situ, karena kita dari pahit getir, asam asin membuat hidup ini penuh warna kan. Setuju nggak? Jadi galau itu biasa, manusiawi sekali. Sedih, manusiawi sekali. Nah, dikala saat kita lagi begitu, kita harus punya patokan, punya core, punya landasan yang kita bisa pegang. Kita lakukan ini dengan penuh satu logical dan penuh kesadaran gitu, dengan penuh keyakinan gitu loh. Udah jalan ini begini aja deh gitu. Nanti tinggal market yang memutuskan. Toh saya sudah ikutin rule-nya gitu. Nah, orang harus pada saat kondisi seperti itu, kita harus punya patokan seperti itu. Jadi ketika itu sebabnya saya menggunakan trading system yang kuantitatif. Karena dengan kuantitatif tersebut ya, saya bisa punya patokan untuk ketika saya lagi galau, lagi capek gitu ya. Hari-hari ini saya lagi sibuk sekali gitu ya, berusaha membagi waktu. Di saat itu juga saya harus trading gitu ya. Saya nyaris trading tanpa mikir. Kemarin saya ada meeting dengan teman gitu ya. Iseng-iseng aja. Ketika saya baru itu benar-benar dia memperlihatkan saya pada posisi yang berpikir dengan sangat ini sekali. Ketika dalam satu percakapan beliau berkata bahwa wah saya BBYB terbang terus nih. Saya bilang udah jangan dikejar. Saya bilang jangan dikejar. Saya nggak lihat chart sama sekali, coba based on perkataan dia aja gitu. Terus karena FOMO atau bukan karena FOMO, karena rasa penasaran. Saya mau entry. Dia bilang itu. Terus saya bilang langsung saya sudah seperti mesin. Udah seperti AI, boleh dibilang udah seperti itu. Saya bilang, oke, yuk masuk sedikit aja. Langsung bilang begitu. Dan benar, ketika dia koreksi, abis itu dia koreksi. Coba saya cek BBYB. Saya share. Nah ini. Dia begitu naik jebret, langsung koreksi. Langsung koreksi. Waduh. Yang kemarin tuh yang ini. Di sini. Saya ingat banget waktu itu pas makan siang di sesi kedua, kan udah terbang nih, begitu dia entry di pucuk, langsung koreksi. Saya bilang udah tenang aja, makanya sabar, jangan masuk dulu, dan koreksi sampai di bawah, sampai akhirnya dia sempat turun. Terus
kan amunisi masih ada nih. Saya bilang oke, kita lihat besok. Dan untungnya dia pada sesi penutupan sempat naik, sempat balik lagi di level dia beli gitu ya. Dia hampir mendekati dia beli walaupun masih minus posisinya. Nah, terus hari ini tadi sempat goyang lagi kan, sempat goyang, sempat naik, udah penuh euforia. Saya juga sempat lihat, oh naik ternyata, ya udah, oke, sip lah. Ternyata dia sempat turun lagi. Nah, ketika sempat turun lagi, ini chart 15 menit yang saya kasih buat Bapak Ibu gambaran ya. Nah, karena dia posisi masih ada di atas selendang, masih di areal selendang, saya pikir hold aja lah, BBYB masih aman. Jadi saya tidak perlu untuk warning atau udah diam-diam aja saya pantau. Dan ternyata benar, di sesi 2 dia rebound dengan bagus gitu ya. Pem dan naik. Wow, cuan lagi gitu kan. Nah, tapi intinya adalah psikologi tradingnya ketika di sini. Nah, jadi ketika entry kita harus saya itu udah kayak mesin gitu. Jadi begitu buka langsung udah tek langsung jalan udah, karena di sini udah otomatis udah jalan. Udah tahu, udah begini aja, begini gitu. Nah, contoh lain adalah BGTG. BGTG kemarin juga sama. Saya coba buka lagi BGTG 15 menit. Nah, saya ingat banget tuh kemarin kita beli, saya juga beli di sini. Di level 240-an something. Saya beli di 246, 244. Terus ketika dia swing ke bawah, sempat swing ke bawah. Sempat average down di 240 kalau nggak salah. Saya sempat average down lagi di 240 dan hari ini rebound lagi. Ya, luar biasa. Jadi kita trading itu udah kayak mesin, udah kayak matematika aja pokoknya. Udah masuk sini, stop loss di sini. Jadi saya ketika entry, saya sudah tahu target. Ini kebetulan saya entry di level ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini anggap ini saya entry di 246 ya. Ini level 246. Ini pengalaman nyata yang saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, ketika 246, saya lihat T1-nya 252, T2-nya 258. Oke, ini target kita yang kita akan tuju, T1 dan T2. Ini 15 menit. Kalau dia swing, saya lihat, saya punya trading pendek. Kalau saya trading pendek, target stop loss saya di 5%-an. Kalau sampai jebol 5%, saya jual. Kebetulan 5%-nya itu, ya, itu arealnya ada di sekitar ini. Ini nggak ada waktu itu, ini chart ini nggak ada ya. Sekitar Skyline, saya bilang kalau jebol Skyline saya jual deh. Nah, saya udah diam-diam aja. Ini karena itu pentingnya, makanya Bapak Ibu penting punya trading plan ya. Nah, ketika hari ini dia swing, sempat jebol Skyline, tapi saya lihat kayak bakal rebound. Ini saya ingat banget di sesi 2 ini. Tadi di sesi 1 ditutup jelek nih. Tuh, lihat. Ini coba lihat ini jam berapa nih? Ya, jam 11. Nah, begitu jam 11-an, dia candle-nya seperti ini. Wah, secercah harapan. Tadi saya sempat pergi antar anak saya ke dokter mata, ngecek. Nah, kemudian habis lagi periksa-periksa gitu, kan dokter kan, kita lagi konsultasi apa segala, tentu saja ngeliat market. Sadar-sadar saya lihat market, wow, udah hijau. Dan lebih hebatnya lagi, saya dapat BNBA lagi ya. BNBA coba kita cek. Nah, ini BNBA juga saya tadi iseng-iseng, tadi pagi iseng-iseng, dia ada di selendang nih, iseng-iseng aja entry, dan bam, ternyata dia arah, wow banget, saya juga ajaib. Nah, di 15 menit pun kelihatan sebenarnya kalau yang teman-teman kita yang trading di BNBA, kalau nurut dengan selendang ya, kita lihat nih, dia selama ada di atas selendang, hold aja gitu, dan lihat, walaupun dia penuh turbulence, tapi tetap fine-fine aja. Baik chart 15 menit, 5 menit, lihat tuh. Nurut sekali dengan kita punya garis kita, lihat tuh. Nurut sekali. Ini kita 5 menit nih dari tanggal 12 nih, sejak tanggal 12. Lihat. Selama ada di atas kita punya selendang dan skyline kita. Ini enak banget tradingnya. Bayangin. Itu sebabnya saya bilang psikologi trading itu kalau kita udah punya sistem kayak begini, itu udah beban di leher kita itu udah berkurang sekali ya. Jauh lebih tenang nih, lihat itu. Sempat memang dia swing di sini, ini chart 15 menit ya, sempat swing di sini tapi nggak lama dia tiba-tiba bisa bam, dia bisa rebound lagi dan ya habis itu dia naik lagi ya. Hourly juga sama, Hourly lihat nih, Hourly lebih enak lagi malah kan. Hourly-nya lebih steady ya, lebih steady di sini di selendang. Ya, bayangkan itu buat trading jangka pendek tuh. Jadi kalau trading itu kalau lagi volatile gini,
kita nggak galau-galaunya kita tertolong dengan trading system. Jadi kita udah nggak mikir lagi. Trading itu udah nggak mikir. Jadi trading itu kalau kebanyakan mikir, kebanyakan analisa, itu kita jadi baper, kita jadi kebawa emosi, kita jadi kebawa jadi galau. Apalagi kalau lihat bid and offer. Aduh, itu saya sudah bilang jangan lihat bid offer. Lihat chart aja, saya bilang ketika mau beli, udah bikin trading plan, that's it, selesai. Trading aja langsung. Ya, diemin aja, nggak usah dipantau terus, nggak usah diliatin terus. Ya, jadi itu salah satu cara kita ya untuk trading ini dari sisi kita kuantitatif ya. Jadi pengalaman buruk seringkali membuat kita itu jadi trading kita ambiar karena kita dipenuhi dengan psikologi jelek. Salah satu untuk menghilangkan itu adalah kita stick to the chart dengan technical kita. Kebetulan saya dipermudah dengan kuantitatif ya. Nah, Bapak Ibu harus setidaknya punya sistem lah. Banyak cara untuk itu. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai Elliott Wave dan lain-lain. Terserah, bebas. Tapi alangkah baiknya kalau bisa punya patokan. Ya, tetap harus punya patokan. Kapan harus profit taking dan kapan harus cut loss. Harus punya itu dan tentukan sebelum trading. Kalau Bapak atau sebelum ambil posisi. Jadi harus punya trading plan sebelum ambil posisi. Itu sangat berpegang penting dalam proses pengambilan keputusan Bapak Ibu. Jadi kalau ketika dia swing atau apa, kita udah harus cut loss, sudah nggak pakai galau-galauan lagi ya, nggak udah aduh gimana nih pakai acara bakar menyan dulu supaya rebound atau pakai acara mandi 7 kembang dulu, udah nggak ada pakai ritual pokoknya begitu. Harus cut loss ya cut loss, jebret, udah ini disiplin, cut loss aja, udah boleh buang separuh atau boleh sebagian atau buang semua, udah itu part of trading plan. Jadi harus disiplin ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu, itu penting sekali ya. Nah, tugas kita kalau kita sudah punya sistem untuk membentuk psikologi trading yang bagus, tugas kita adalah tinggal memupuk disiplin kita. Dengan disiplin dan dengan kita punya catatan yang benar ya, harus punya catatan pembukuan yang benar. Pembukuan di sini bukan berarti in and out aja, tapi lebih pada ketika pemilihan saham, posisinya bagaimana, dan ketika ternyata gagal karena apa, dan kalau berhasil karena apa. Jadi itu punya jurnal, punya diary istilahnya, ya, punya catatan harian. Nah, ketika itu kita bisa melihat kita tuh karakternya senangnya yang bagaimana, kita masuk di tipikal saham yang seperti apa. Itu akan menentukan kita ke depannya supaya apa? Tujuan kita adalah bagaimana supaya kita bisa profitnya bisa konsisten. Bukan profitnya konsisten. Sebenarnya, memang orang sering bilang profitnya udah konsisten belum? Sebenarnya bukan begitu yang benar. Tapi yang benar adalah bagaimana kita bisa memanage konsistensi dalam trading itu, ruginya kecil, untungnya besar. Itu yang penting ya. Memanage supaya kita bisa mengecilkan rugi dengan menaikkan probabilitas kita untuk menang, untuk winning. Itu yang penting. Jadi kita harus itu. Nah, itu salah satu peperangan battle kita terhadap diri kita sendiri ya, supaya dalam diri kita, di dalam inner kita ini ya, kita tuh trading itu nggak galau. Jadi ada teman yang tanya, kok saya bisa trading bisa cepat, bisa naik turun 4-5 kali? Karena saya sudah kayak mesin kayak gitu. Otak saya tuh jalannya udah kayak robot gitu loh. Boleh dibilang udah kayak robot. Karena apa bisa begitu? Karena saya melatih diri saya dengan disiplin tuh keras gitu loh. Saya nggak akan ambil alasan untuk cut loss. Kalau harus cut loss, saya akan cut loss. Belajar. Galau, ya pasti. Gregetan pasti ketika cut loss ternyata dia terbang. Galau. Tapi ketika dia terbang, saya langsung bisa ambil keputusan untuk re-entry lagi begitu cepat. Karena saya begitu cepat untuk cut loss, begitu cepat juga untuk entry. Karena saya punya keyakinan. Dan saya bekerja dalam aturan, rules yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Dan saya pegang itu. Saya develop sistem, dan sistem ini harus bisa dijalankan dengan baik kan. Baru
saya bisa tahu. Saya dengan disiplin menggunakan rule ini baru bisa saya tahu, oh ini saya bagikan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu bahwa ini adalah jalan yang baik. Contoh begini, saya analogikan begini. Untuk kita ke suatu tujuan gitu kan. Kita kan pakai GPS, setuju pakai GPS. Tahu nggak Bapak Ibu, GPS itu ada perintisnya, maksudnya ada yang buat. Peta itu ada yang buat. Kalau Bapak Ibu di jalan pernah melihat nggak sih mobil yang atasnya itu ada kayak bola bundar. Nah, bola bundar itu sebenarnya itu ada kamera yang memutar itu 360 derajat. Itu adalah kendaraan mereka untuk memetakan peta untuk jalan itu seperti ini, jalan ini kondisinya begini, lebarnya sekian dan sebagainya. Nah, untuk dalam suatu pencarian jati diri dalam trading khususnya, kita cari sendiri bisa nggak? Bisa. Cuma butuh waktu yang panjang, butuh waktu lama, dan meraba-rabanya setengah mati. Nah, itu sebabnya kita ada orang-orang yang nggak cuma winner stocks, ada banyak yang membuat sistem yang supaya Bapak Ibu bisa untuk punya satu patokan untuk apa? Untuk trading, untuk bisa untuk lebih mudah mempersingkat waktu gitu. Jadi tidak jatuh bangun lagi. Ya, tidak jatuh. Kita bagikan, kita share. Kayak kemarin saya bilang sih sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Sampai hari ini pun saya sampai hari ini masih belajar. Saya selalu membagikan Bapak Ibu video ini itu seperti pedang bermata dua, saya sudah ngomong. Sekaligus juga meyakinkan saya untuk tetap disiplin, untuk tetap stick pada rule supaya saya tetap jadi lebih dewasa. Proses pendewasaan trading, proses kematangan dalam trading itu lifetime journey. Itu perjalanan seumur hidup selama Bapak Ibu trading tentu saja. Ya, kalau sudah tradingnya udah mateng, kita kan kepengen lagi untuk belajar sesuatu yang baru lagi, cari gali-gali lagi yang baru apa gitu. Jadi itu suatu pembelajaran jangka panjang yang mungkin tidak pernah berhenti. Sekali kita berhenti, selesai sudah. Karena apa? Market selalu berubah. Market kemarin sebelum pandemi dan sekarang saat ini pandemi dan nanti ketika IHSG steady di all time high-nya mengarungi naik itu udah berbeda lagi. Udah beda lagi. Ekonomi juga berubah. Ya, pola ekonomi juga berubah. Kalau dulu kita nggak bicara mengenai bank digital, kita nggak bicara mengenai disruptif ekonomi, kita nggak bicara mengenai green economy, nggak bicara itu. Sekarang sudah bicara itu dan banyak yang dulu, contoh aja, sektor pemegang market cap itu sektor consumer. Sekarang consumer malah terpuruk, yang naik malah finance gitu ya. Kalau dulu ada satu masa di mana sektor energi yang jadi primadona. Sekarang 2008 itu saya ingat banget, itu sektor energi primadona banget, batu bara khususnya ya. 2008, 2009, bahkan 2006 diulangi lagi di 2015 itu primadona. Sekarang sektor batubara cuma seasonal, naiknya cuma tertentu saja. Habis itu kita perlu tanda tanya, ini bagaimana? Kedepannya juga sama dengan kebijakan ESG atau economic green yang diterapkan, belum tentu emiten batubara ini akan bisa naik lagi gitu, mungkin bisa tertekan. Jadi banyak berubah. Ya, belum bicara mengenai market maker-nya. Dulu market maker ada the legend ya, Bapak Ibu saya nggak sebut nama, tapi you know what I mean ya, nama yang tidak perlu kita sebut gitu ya. Dulu ada orang-orang itu yang menggiring market dengan penuh euforia dengan kena kasusnya jam sostek. Nah, Bapak Ibu mulai tahu kan? Nah, itu sudah sekarang peta market maker-nya juga udah berubah, nggak sama ya, udah nggak sama. Cara market berjalan juga udah berubah, semua penuh disruptif. Jangan di bursa saham pun disruptif, nggak cuma di luar saham ya. Ya, itu yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti ke depan saya mungkin, saya akan saya akan bagikan bagaimana sih caranya kita membuat trading plan ya yang cepat. Nah,
Kalau kalau di Winner Stocks, Bapak, teman-teman kita sudah tahu bagaimana cara tentuin target, bahkan menentukan, bahkan mempredik target itu sudah saya bagikan ya. Saya ciptakan suatu pattern yang Bapak, yang teman-teman bisa pakai di grup ya, itu juga bisa dipakai. Nah, kita itu sudah bikin ya. Nah, ada cara-cara mudah untuk nentuin target berdasarkan kuantitatif. Nanti mungkin saya akan bagikan. Tapi tentu saja Bapak Ibu harus punya kuantitatif. Kalau nggak punya kuantitatif agak sulit ya, agak sulit untuk menentukan itu. Ya, oke, itu yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu untuk trading hari ini. Untuk mencerahkan Bapak Ibu bagaimana trading. Jadi bagaimana pentingnya kita punya psikologi trading ya, mendevelop psikologi trading yang oke ya, yang bagus. Ya, lanjut kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa sih yang bisa kita rekomendasi untuk perdagangan esok hari? Hari ini rekomendasinya sesuai dengan apa yang kita ulas, kita gambar sebelumnya ya, bahwa IHSG berpeluang menyenggol level 6.500. Kemarin saya bilang 6.995 dan kemudian saya bilang, oh ternyata 6585. Hari ini teman saya bilang, kemarin kayaknya kesambet apa kok bisa pas banget gitu. Hari ini low-nya di 6592. Sedikit lah ya, beda dikit. Saya bilang, lah, tapi garisnya saya 6595 tuh saya bikin gitu. Ya berarti kalau kamu ngomong itu kayak lagi trends istilahnya. Lagi dapat wahyu, cereng gitu, 6595 gitu. Coba Bapak Ibu silakan nonton dengan teliti video saya. Kalau nggak kemarinnya lagi. Ya, kalau di member group ada biasanya nontonnya bisa runut ya. Coba bantu saya cek bener nggak saya ada sebut 6595. Saya ingat banget soalnya itu kayak sesuatu kayak ting gitu loh. Tapi ya oke ya, 6585 pun masih oke. Dia bener-bener rebound dari itu, bukanya begitu, pembukaan di opening di 6598 bahkan ya, langsung dread. Dia mulai naik, dan hari ini tutup di atas selendang. Good news, ini good news banget. Di hari Selasa, ya dia bisa tutup di atas selendang, itu oke banget. Nah, berarti saya lihat potensi di perdagangan Rabu, Kamis, Jumat. Harapan saya dia bisa breakout lagi all time high kita ya. Itu suatu yang bagus ya. Itu suatu hal yang bagus, sisi bagus. Sayangnya hari ini asing bukan net sell ya, minus 67,7 miliar, it's okay. Dan nah, volume hari ini cukup bagus volumenya, transaksi juga oke di 11,6 triliun ya, oke banget, bagus. Coba kita cek LQ45-nya bagaimana. Oh ya, tadi saya sudah ngomong ya, composite di hari Rabu, Kamis, Jumat cenderung saya berharap bisa breakout all time high lagi ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia bisa kepentok ini dan bisa swing lagi, tapi ya harapan saya bisa lanjut lagi lah. Terus LQ45 coba cek LQ45. Nah, mirip, tapi pada dasarnya dia masih under pressure. Kalau LQ45-nya masih di dalam selendang, belum mampu keluar selendang. PR-nya, challenge-nya itu besok tuh LQ45 harus mampu keluar di atas selendang. Itu yang menentukan bahwa dalam beberapa waktu ke depan IHSG bisa punya power untuk break all time high lagi apa enggak. Ya, itu patokan saya ini. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. ADX Basic. Wow, ya, saya kemarin juga bilang sektor basic menjadi anti badai karena ketika market koreksi dia bertahan. Jadi silakan pantau. Kalau nggak salah sektor basic sama sektor consumer non-cyclicals. Ada 4 sektor kalau nggak salah kemarin saya ulas ya. Nah ini juga sama, masih termasuk kategori anti badai lah ya. Dia masih disupport, masih cukup kuat ditahan ya. Masih aman, saya bilang masih di dalam selendang juga. Terus sektor energi. Energi mulai tertahan support, harapan saya dalam minggu ini bisa rebound. Kita juga tahu kan, saya juga bilang bahwa pada dasarnya ini sebenarnya masih oke karena cuaca buruk, La Nina dan sebagainya menjadi satu katalis positif yang membuat harusnya harga komoditi menjelang akhir tahun masuknya winter is coming ya, winter is coming. Itu harganya jadi masih rebound, masih terkerek naik karena ada demand yang masih juga cukup tinggi. Sektor finance,
Wow, sektor finance tertahan selendang dan rebound. Ini ya persis banget sama IHSG kita. Jadi itu sebabnya saya lihat kalau kondisi kayak gini, sektor finance masih layak dicermati ya. Kalau kita patokannya sama small cap bank, sama isu right issue atau bank digital ya, kita patokan itu. Nah ini sektor healthcare. Wow, ini anti badai ya. Silakan yang Bapak Ibu yang healthcare masih hold, masih aman ya, silakan. Sektor industri ada di level support ya. Saya harap dia mampu breakout, dan level breakoutnya dia harapan saya dia bisa, belum ada di sini, di sini aja. Dia bisa keluar dari sini ya. Kalau dia bisa keluar dari sini bagus nih. Ya. Kalau bisa breakout berarti dia balik di trennya, nanjak lagi. Ini kan pullback dan lagi sideways, lagi konsolidasi. Infrastruktur. Wah, ini juga salah satu sektor yang kemarin saya bilang oh ini potensi rebound, dan beneran kan? Beneran sih ya, bener kan? Nah, rebound dari Skyline. Asik banget ya. Enjoy the ride aja nih sektor infrastruktur. Moga-moga besok bisa naik kembali di atas selendang sehingga membuat dia confirm valid dia rebound dari pullback-nya ya. Non cyclicals, consumer non cyclicals ya, harapan saya dia juga bisa keluar dari bayang-bayang ini. Ini soalnya resisten kuat nih ya. V-line ini resisten kuat. Harus mampu naik di atas V-line baru oke. Kalau dia belum mampu naik di atas V-line cenderung masih belum oke ya. Masih cenderung sideways dan masih penuh tekanan. Jadi PR-nya cukup besar ini. Properti. Properti ini tadi saya lihat dia bisa udah sempat naik ya, masuk ke dalam selendang. Sayangnya dia dibikin galau. Tapi dia good news-nya dia tidak buat lower low. PR-nya besok kembali masuk ke dalam selendang. Syukur-syukur bisa langsung naik di atas selendang. Kalau bisa naik langsung di atas selendang, properti bagus. Silakan cermati ini nih sektor ini. Ya, ini menarik untuk buy on weakness rasanya. Sektor tekno masih di situ-situ aja. Saya cenderung untuk skip dulu dari sektor ini ya, nggak dalam jangka waktu ini saya nggak fokus ke sini dulu. Saya fokus ke basic, komoditi ya. Dalam basic itu ada komoditi loh, ada mineral loh ya. Sekarang penggolongan sektor kita sudah berubah ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saham-saham apa aja masuk sektor basic ya. Basic, consumer cyclicals, finance, energi itu masih layak pantau. Healthcare ya, infrastruktur, properti. Nah, transportasi juga ini juga oke banget, cuma dia udah tinggi, hati-hati. Dia cenderung bisa tiba-tiba koreksi. Kalau saya yang kayak gini, risk and reward-nya udah nggak imbang. Satu, dia udah terlalu jauh sama selendang. Jadi saya stay away dulu sama sektor ini kalau saya ya. Oke, itu secara sektoral. Lanjut masuk ke rekomendasi ya, saham-saham yang masuk rekomendasi kita untuk perdagangan esok hari. Pertama ada Saratoga. Yes. Ini oke banget ya. Dia udah naik ke target kita, sudah hit target 1. Lanjut target 2 dan target 3 kita ini. Moga-moga tercapai ya. Saratoga silakan. Ini kudu sabar nih emiten ini, tapi kalau saya yakin sabar itu berbuah. Ya cukup lebat ya. Kenapa saya bilang sabar itu nggak lama sebenarnya. Kita patokannya kita gini aja. Target profit kita dalam 1 bulan harus lebih besar dari deposito. 1 bulan loh. Nah kalau dalam 15 hari atau 20 hari profitnya bisa above 5-6%, itu Bapak Ibu udah hebat, udah menang. Karena apa? Karena deposito 1 tahun itu kan anggaplah 5% lah ya. Ada bank-bank tertentu yang memberikan 5%. Tapi tapi aturannya di level sekitar 3,75 sampai 4%, 4,25%. Itu umum, itu bank besar berikan. Nah, kalau bisa itu 1 tahun loh. Kalau bisa 1 bulan saja di atas itu berarti Bapak Ibu sudah menang ya. Udah goal. Nah, itu Saratoga ini cukup aman untuk Bapak Ibu keep hold saat ini ya, untuk bisa menang di atas deposito Saratoga. Kemudian ada Akra. Akra juga ini adalah saham idola saya saat ini, yang kemarin sempat serok ya, sekarang juga udah mulai oke ya, udah mulai naik. Harapan saya dia bisa comeback, bisa lanjut lagi. Ini sesuai dengan targetnya.
Harapan saya bisa breakout ya, breakout ini all time high-nya dia. Bukan all time high, tapi di atas harga tertinggi rata-rata setahunnya di atas 4720 ya. Kalau bisa naik dari 4720, good. Udah breakout nih. 420 itu harga tertinggi satu tahun selama setahun. Silakan, Akra. Kemudian ESA. Nah, ESA ini dalam range sideways. Saya bilang, kenapa saya bilang saya kasih rekomendasi karena range sideways. Jadi dia potensi untuk naik lagi, targetnya ke sini ya. Nah, ini ke sini 16%-an, 15%-an. Oke banget ini ya. Cakep ini. ESA, kemudian habis ESA ada MTEK. Nah, MTEK juga bagus. Sabar-sabar aja di emiten ini ya, rebound persis. Ini enaknya kuantitatif gini loh. Kita nggak usah bicara psikologi trading lah, udahlah. Ikutin ini aja udah. Ikutin ini aja dengan disiplin. Kemungkinan besar Bapak Ibu berpotensi untuk mengenerate profit ya. Pokoknya ikutin rule-nya kita aja, jangan cari saham yang sedang downtrend. Pokoknya saya sudah banyak petua-petua ya, harusnya kalau Bapak Ibu disiplin lakukan itu, pasti selamat ya. Kemudian terakhir, CTRA. Wah ini CTRA rapi sekali ya, rapi sekali. Kemarin kena selendang, buy on weakness, hari ini udah rebound lagi. Selain CTRA, saya tambahin ada Sumercon juga bisa dipantau ya, ini rapi banget pergerakannya. Dan ada Pewon juga ya. Nah ini ya silakan, properti lah intinya, properti. Tadi saya sudah bilang sektor properti silakan dipantau ya. Terus untuk yang gorengan tapi tidak terlalu gorengan, maksudnya di luar ya, volatilitas bank, small cap bank itu kan gila-gilaan banget. Mungkin yang ini volatilitas nggak terlalu gila-gilaan, yaitu SAMF SAM. Ini silakan Bapak Ibu ya. Weekly-nya cakep nih, weekly-nya. Ya. Gorengan tapi tidak terlalu gorengan. Apa itu istilahnya ya? Oke, ya. Ya, itu dulu video saya. Tidak terasa udah 50 menit lagi, udah hampir 50 menit, udah 45 menit saya buat nih video. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton ya. Dan semoga apa yang saya bagikan berguna bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk selalu disiplin untuk belajar, senantiasa belajar terus ya, punya kemauan untuk belajar. Ya, itu dulu. Happy profit semuanya. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, nyalakan tombol loncengnya ketika kita selalu upload video, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Oke, dukung selalu dengan share channel YouTube ini kepada teman-teman, saudara, dan handai tolan. Sampai jumpa semuanya. God bless.